Ini angka berapa? 12. Kalau ini angka berapa? 10. Penjumlahan di 10. Nah, sekarang ini bilangan 12, ini bilangan 10. Belajar penjumlahan dua angka. Nah, sekarang 12 penjumlahan itu simbolnya seperti ini. Ini namanya penjumlahan atau tambah. Nah, sekarang ini bilangan berapa? 12. Ini bilangan berapa? 10. Ya, ini 10. Penjumlahan dua angka dengan cara bersusun pendek. Bersusun pendek. Nah, simbolnya penjumlahannya taruh di sini. Ini nomor 1. Nah, sekarang ini bilangan berapa tadi ya? 11. Turunkan di sini. Ini bilangan berapa? 10. Turunkan. Yang satuannya mana, depan apa di belakang? Ini termasuk satuan, berarti ditulis paling belakang. Yang di depan ini puluhan. Nah, dijumlah, disesuaikan urut, harus urut dari satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 2 tambah 6. Pintar. 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 22. Ternyata hasilnya 22. Seperti itu. Kalau menggunakan balok ya, ini baloknya ada berapa ini setiap balok ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. 10 itu puluhan apa satuan? Puluhan. Nah, ini 10. Nah, ini berapa satuannya? Satuannya angka berapa? 2. Berarti di sini nambah baloknya ada 2. Ini 10. Ini 2. Ini 2. Berarti menjadi bilangan 12. Kalau yang di bawah, yang di sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 lagi sebagai puluhan. Satuannya berapa? 0. Kalau 0 berarti tidak usah ditulis, 10 saja. 12 ditambah 10 berapa hasilnya? 22. Nah, sekarang kalian boleh ngambil buku paket dari sekolahan satu persatu. Sini, ambil ayo.
Berapa kelas 1? 13. 13. Ditambah kelas 2 berapa? 24. 24. Nah, titik-titik. Nah, ayo kita kedua, ayo kita pikirkan banyaknya seluruh peserta didik. Jika saya mengganti banyaknya peserta didik dengan balok satuan, terus yang satu lagi, bagaimana
dikerjakan itu nomor 1 sampai 5 dengan cara bersusun pendek. Setelah diketahui hasilnya, baru ditulis di jawaban yang di atas. Ya betul. Ya, dijumlah. Yang teliti menghitungnya, waktunya masih lama. Yang sudah selesai? Nanti kalau sudah diketahui hasilnya, bisa langsung ditulis pada lembar jawabannya. Itu yang pada titik-titik. Hati-hati. Namanya jangan disusun pendek sini. 4 ditambah 23. Disusun pendek seperti itu. Ya, bilang. Disusun pendek. Namanya jangan lupa. Disusun pendek. Jangan langsung.
atas. Ya, hasilnya 47. Caranya bagaimana? Dengan cara disusun pendek. Ini kalimat matematikanya. 24 ditambah berapa? Hasilnya berapa? 47, Faris. Nah ini dengan cara bersusun pendek 24. Puluhannya angka 2 apa angka 4? Puluhan. Wah, kalau satuannya 23, satuannya bilangan berapa? 3. Puluhannya satuan ditambah satuan 4 tambah 3 berapa? 2 tambah 2. Hasilnya sama 47. Berarti ini jawabannya sudah betul. Tepuk tangan untuk Anda. Sekarang Arta, maju Arta, nomor 2 yang di bawah Arta. Kertasnya di bawah, kertasnya yang tadi udah diberikan. Nomor 2 di sini. Yuk, yang besar tulisannya. 34 sama dengan nomornya ini. Disusun pendek ya. 43 ya.
ada kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datin dan Bu Ayuni ya. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini ya kita bisa bertemu Pak Datin dalam rangka PI 5 pendampingan individu. Perkenalkan Bu Ayuni, saya pengajar praktiknya Pak Datin atau pendamping jalur penggerak di angkatan 8 ini. Mungkin sudah beberapa kali saya kesini. Jadi silakan nanti ketika sudah mulai lihat saja Ibu ya. Bila perlu kalau misalnya pada itu ada makanan, ada minuman, mau sambil minum nggak apa-apa. Itu proses dari percakapan coaching seperti yang mungkin mengalir lah. Gitu. Tidak ada yang di-setting atau apapun begitu. Begitu Bu ini ada yang ditanyakan saya. Cukup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti hari ini Ibu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan sehatnya Ibu tetap kita dalam keadaan semangat ya Bu. Jadi apa yang sudah kita lakukan dari beberapa hal yang saya sudah minta bantuan ke Ibu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Ibu. Kemarin kurang lebih 3 minggu yang lalu atau mungkin kurang sedikit, saya meminta kepada Ibu untuk jadi mitra saya di dalam kegiatan CGP, karena di sini saya membutuhkan Ibu sebagai salah satu rekan sejawat atau guru untuk dilakukan supervisi akademik. Nah, kebetulan alhamdulillah dari rangkaian kegiatan itu dari tanggal 2 Oktober Ibu sudah bersedia untuk saya lakukan kegiatan praobservasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Kemudian di tanggal 5 kita sudah menyepakati bahwa di situ Ibu bersedia untuk dilakukan observasi oleh saya melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Alhamdulillah, jadi sudah berjalan dengan lancar Ibu. Nah, dari beberapa kegiatan, 2 kegiatan baik itu praobservasi maupun kegiatan observasi langsung ketika Ibu mengajar di kelas. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang menjadi catatan saya juga untuk Ibu, dan juga ini demi kebaikan kita ya Bu. Tentu saya pun bukan lebih baik atau lebih pintar dari Ibu, saya yakin seperti itu. Ibu pun sama memiliki potensi yang lebih baik juga dari saya, seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu selama dari proses observasi kemudian kegiatan observasi kemarin, ada hal yang perlu disampaikan oleh Ibu? Saya merasa kurang mantap. Iya, karena di jadwal yang RPP yang saya buat itu tidak sesuai yang dipraktekkan. Harusnya ada alat peraga persempuan, isu yang karena itu tujuan penjumlahan ya. Jadi lagu yang harusnya disampaikan ke peserta didik pun tidak disampaikan gitu. Masa saya kurang belum bisa menyampaikan
Tapi ini loh, kalau selama ini yang dilakukan oleh ibu sebelum pembelajaran itu memang ibu menyiapkan RPK atau modul ajar dulu atau tidak? Menyiapkan. Oke. Memang pas kebetulan mungkin kemarin ya Bu, pas kebetulan itu kira-kira bisa diceritakan kenapa Bu bisa terjadi seperti itu? Terbiasa karena bebas, maksudnya bebas masih dalam aturan begitu. Oke. Pas itu kan diobservasi sama panjenengan itu merasa ada pengamatan, Oke. jadi ada kurang percaya diri, saya kurang dicuri-bling gitu. Padahal sudah sesuai dengan susunan, harusnya ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan ya. Itu ya, jadi kurang percaya diri di situ. Baik Bu, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu memang di sini pun saya membuat beberapa catatan ketika melakukan observasi. Ini mohon maaf ya Bu, karena prinsip kita di sini kan bukan mencari kesalahan gitu. Jadi prinsip kita di sini sama. Saya juga guru, Bu Yuni juga seorang guru, kita itu sama sederajat. Jadi, nah disinilah yang namanya coaching itu bukan berarti saya menggurui Bu Yuni, akan tetapi kita sama-sama sejajar atau mitra Bu. Jadi kalau mitra kan lebih enak. Jadi juga perlu saya sampaikan juga nih bahwa nanti ada perasaan dari Bu Yuni, nanti kalau saya ngomong apa adanya nanti malah aib saya terbuka. Itu tidak Bu, karena prinsip kita dalam melakukan coaching itu adanya keterbukaan dan rahasianya, kerahasiaan itu juga dijaga seperti itu Bu. Dan di samping itu juga saya mengharapkan apa yang kita lakukan hari ini memang kesadaran penuh itu. Jadi sadar penuh, bukan direkayasa ataupun bukan semata-mata ingin membantu saya supaya tugas saya selesai jadi dimodifikasi sebagaimana mestinya. Itu tidak harus seperti itu. Jadi kita mengalir saja apa adanya seperti itu. Nah, dari apa yang saya amati, ini mohon maaf ya Bu, saya sampaikan. Jadi dari yang saya amati ketika Ibu melakukan mengajar, ini kebetulan pada saat praobservasi kan saya mencatat beberapa tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang disiapkan oleh Ibu. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, di sini saya mencatatkan 4 hal berarti ya Bu. Pertama, pembelajaran mengenai cara berhitung sederhana. Nah, saya mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu dalam proses pembelajaran itu sudah ada Bu. Ya, jadi langkah-langkah itu sudah ada semuanya. Termasuk di sini menyampaikan aspek pengembangan pembelajaran cara berhitung sederhana pun sudah sama. Catatan saya di sini Ibu sudah memberikan contoh penghitungan sederhana dan juga mengajak murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan memperkenalkan penggunaan sempoa. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu. Katanya Ibu lupa ya Bu. Itu karena mungkin Ibu merasa tadi kurang apa ya Bu? Kurang percaya diri. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Ibu sebagai refleksi saya juga dalam catatan bahwa di sini Ibu tidak menggunakan sempoa, tapi menggunakan jari matika. Betul Bu? Oke. Jadi memang Ibu menggunakan jari matika. Kemudian yang ketiga dari aspek strateginya, Ibu juga menyampaikan strategi demonstrasi melalui pembelajaran tatap muka tersebut. Jadi strateginya memang demonstrasi secara langsung Ibu. Oke. Jadi saya juga mengamati bahwa Ibu menggunakan alat peraga berupa jam dinding kalau tidak salah ya. Oke. Jam dinding. Kemudian di sini juga Ibu memberikan strategi penugasan di akhir pembelajaran Ibu. Kemudian dari beberapa catatan itu
saya tambahkan catatannya bahwa kalau saya amati dari awal sampai akhir bahwa ibu sudah melakukan pembelajaran dengan bagus, Bu. Ya, contohnya ibu memberikan salam pembuka kepada anak. Jadi memang ini penting kepada seorang anak, Bu. Ya, kita kan menanamkan sifat religius ya, Bu, kalau memberikan salam. Kemudian juga ibu menanyakan kabar kepada anak, kemudian juga mengecek kehadiran di sini, dan juga ibu mengajak anak untuk berdoa, dan juga pembiasaan hafalan surat pendek, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan. Nah, itu catatan saya, Ibu. Nah, di sini, Bu, jadi kegiatan hari ini tentu saya sebagai refleksi perbaikan untuk yang akan datang. Jadi apa yang sudah saya tuliskan memang ini sudah semuanya baik, tetapi tadi Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa bagian yang ternyata Ibu lupa. Ibu ternyata lupa dari apa yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Nah, dari hal tersebut, kira-kira yang menjadi penyebab utama Ibu kok merasa tidak percaya diri seperti itu, kenapa, Bu? Ya, terus terang itu biasanya itu kan saya pribadi mengajar los bebas dan masih teratur, tapi karena di itu syuting itu Agak mati. jadi kurang percaya dirinya di situ. Saya sudah mempersiapkan sekali untuk pembelajaran ini, harus ini ke peserta didik ini malah seperti itu. Nah, terima kasih. Kira-kira yang menjadi tujuan dari Ibu setelah kita hari ini melakukan kegiatan coaching bersama, apa sih tujuan yang diharapkan oleh Ibu? Saya bisa lebih menyampaikan pembelajaran tersebut itu lebih baik lagi, terus juga pengen belajar yang Canva, mempraktekkan Canva kepada peserta didik supaya pembelajaran itu bisa diterima oleh peserta didik. Nah, intinya berarti Ibu memang mengharapkan dari apa yang kita lakukan hari ini untuk menemukan solusi, gitu. Untuk menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahan Ibu di dalam pembelajaran. Oke. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Kemudian kalau kita menengok dari kegiatan siswa itu sendiri, jadi kalau Ibu mengamati dari kehadiran siswa sendiri bagaimana di kelas? Kalau pengamatan ini? Untuk kehadiran, alhamdulillah sesuai dengan aturan itu hampir bagus semua ya, masuk semua. Tapi hanya rata-rata sedikit yang absen karena sakit atau itu ada kepentingan keluarga. Jadi memang ketika ada siswa yang misalkan sakit ataupun ada kepentingan, biasanya itu dengan surat atau memang hanya memberikan kabar lewat via PA group atau dan sebagainya. Itu sudah kesepakatan kami dengan murid pada saat sebelum awal pembelajaran, awal pembelajaran bahwa kalau memang izin urgen atau maksudnya sakit atau apa itu lewat grup saja sudah cukup. Ya, sudah cukup itu. Itu memberikan kabar kepada kami di sekolah begitu. Ada pengecualian Bu, kalau misalkan hanya sakit biasa seperti itu, memberikan kabar, Bu, si A izin tidak masuk sekolah karena sakit. Misalkan ada anak yang ada kepentingan keluarga dan itu tidak hanya 1-2 hari, kira-kira
ketika ibu sebagai wali kelas memberikan izin kepada anak tersebut bagaimana? Ya, saya konfirmasikan dulu kepada terutama pimpinan saya, Oke. Bapak Kepala Sekolah, semua kalau lebih kesepakatan kita lebih dari 3 hari, Iya. itu harus bagaimana kalau memang diizinkan oleh pimpinan, ya kami saya memberikan izin. Tapi kalau memang maksudnya izin itu tidak urgen banget penting sekali, Iya. ya kalau bisa tetap masuk ke sekolah. Berarti memang selama ini yang dilakukan oleh ibu ketika ada siswa, dalam kehadiran siswa, memang ibu selalu memberikan konfirmasi kepada orang tua juga, kemudian memberikan konfirmasi kepada kepala sekolah apabila memang si anak itu akan izin bukan karena sakit tetapi karena ada kepentingan seperti itu. Ya baiklah. Kemudian ibu, ini kan terkait dengan pembelajaran, masih kegiatan pembelajaran sebagai anak sekolah. Kira-kira ibu menemukan permasalahan lain tidak? Misalkan dari siswa itu terhadap kepatuhan aturan sekolah seperti itu, Bu? Tidak ada. Kayak semuanya sesuai dengan aturan. Aturan sekolahnya. Ya, Oke. Berarti memang apa yang selama ini ibu amati dari siswa yang ibu ajar, ibu kebetulan mengajar di kelas, di kelas 2 ya. Jadi ibu mengajar di kelas 2. Jadi apa yang diamati oleh ibu sebagai wali kelas selama ini memang anak tersebut mematuhi aturan yang ada di sekolah ya. Nah contohnya misalkan ada nggak? Ini kan kadang-kadang kalau anak kelas 2, anak kelas 1 biasanya kan belum mandiri, Bu. Belum mandiri, jadi masih ketergantungan dengan orang tua. Pada saat upacara tuh contohnya, kan kalau upacara sekolah kita peraturannya harus berpakaian rapi, lengkap, merah putih dari atas topi, kemudian dasi ke bawah. Nah, kalau menurut pengamatan ibu sendiri di kelas, khususnya di kelas 2, bagaimana itu? Untuk seragam itu alhamdulillah untuk kelas 2 sudah disiplin ya. Dan seragam Senin sampai Senin merah putih, katakan sekarang Selasa Rabu seragam batik, terus Kamis merah putih lagi, Jumat Sabtu pakaian pramuka. Jadi mereka sudah tahu kalau hari ini harus memakai pakaian seperti ini, mereka sudah siap seperti itu. Jadi memang walaupun memang anak kelas 2 itu memang ini telah disampaikan nggak aturannya kayak gini, cara berpakaian, apa pemberitahuannya langsung ke anak atau memang pemberitahuan ke orang tua juga cara berpakaian? Ya, kepada peserta didik pun saya menyampaikan bahwa aturan untuk hari ini pakaiannya seperti ini dan seterusnya. Kebetulan kami ada grup khusus wali murid kelas 2. Jadi kalau ada informasi kurang jelas itu saya menyampaikannya di grup karena wali muridnya kan jauh-jauh ya, tidak ada yang juga jauh, ada yang dekat begitu. Jadi untuk menyatakannya kami membuat grup WA saja dan lebih jelas kalau kurang informasi apa konfirmasikan di grup WA. Jadi memang dengan adanya grup WA kelas itu lebih mempermudah ibu dalam berkomunikasi dengan orang tua gitu. Jadi, nah mungkin memang kalau kita amati seringnya bahwa anak SD itu kan termasuk anak saya juga. Ini saya memberikan contoh bahwa kecenderungan anak kurang mandiri itu ada, Bu. Jadi ternyata alhamdulillah di kelasnya Bu Yuni itu tidak ada yang masih kecenderungan misalkan seperti kelupaan menggunakan seragam dan sebagainya. Nah, kemudian Bu, jadi itu dari aspek seragam atau cara berpakaian memang kalau menurut pengamatan Bu Yuni mereka semuanya sudah mematuhi aturan yang ada. Kemudian kalau misalkan seperti ini, melihat sekarang di media sosial
yang lebih cenderung anak itu misalkan reaktif. Anak itu reaktif, jadi kecenderungan anak itu susah diatur. Nah, susah diatur. Apa yang dilakukan oleh ibu ketika dalam pembelajaran? Biasanya saya membuat untuk anak-anak seperti itu, saya selalu membuat disiplin bahwa apa ya, kayak semacam penghargaan. Kalau semua nanti sampai pembelajaran selesai dan mampu melakukannya dengan baik, ya kita akan beri donasi seperti pemberian hadiah atau penyemangat, beri tepuk tangan seperti itu. Jadi buat penyemangat peserta didik tersebut supaya mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya memang berarti apa yang dilakukan oleh ibu untuk mematuhi aturan yang ada berarti menerapkan kedisiplinan. Ya, menerapkan kedisiplinan juga tadi ibu menyampaikan bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada anak dengan memberikan reward kepada anak, walaupun itu penghargaannya hanya berupa tepuk tangan ya berupa tepuk tangan, tetapi memang itu pun tidak mengurangi rasa senangnya anak ketika diberikan tepuk tangan seperti itu. Sepakat itu apa yang sudah itu lakukan. Nah, kira-kira apa yang ada saat ini itu sudah menggambarkan dari segi pembelajaran, kemudian dari segi kehadiran anak, kemudian dari segi ketaatan anak dalam mentaati peraturan. Nah, dari segi ibu sendiri ketika menyampaikan sebuah pembelajaran ada masalah tidak? Ada. Bisa ceritakan? Jadi pada saat memberikan pembelajaran itu, karena setiap peserta didik kan berbeda ya cara berpikirnya, ada yang lambat, ada yang cepat. Itu yang membuat saya kadang terus bagaimana ini yang cepat, bagaimana yang lambat, bagaimana supaya pada saat pembelajaran itu semuanya bisa menyerap pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. Jadi apa ya? Saya merasa bingungnya di situ. Terus maksudnya biar anak yang lambat pun saya pengen tujuan saya tersampaikan harus bagaimana. Berarti memang itu sebagai sebuah tantangan bagi ibu ya Bu. Jadi memang tantangan bukan hambatan ya Bu. Bukan hambatan bagi ibu di dalam menghadapi sebuah pembelajaran yang ketika dalam pembelajaran itu dihadapkan, karena yang namanya siswa kan heterogen ya Bu, bermacam-macam. Kalau kita menginginkan sih mungkin satu siswa satu kelas pinter kabeh ya, pinter semua itu yang kita harapkan. Tapi ya pada kenyataannya memang mungkin si anak itu ya tidak semuanya apa yang kita harapkan itu akan hadir di situ. Nah, tetapi karena yang namanya anak sebagai masa depan bangsa, ya ini kan sebagai masa depan bangsa, kita pun tidak boleh yang namanya membeda-bedakan anak dalam pembelajaran gitu. Betul, sepakat ya Bu? Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan si A anak yang pintar, si B anak yang bodoh dan sebagainya. Apalagi kita sampai berucap bahwa si A bodoh dan sebagainya. Itu justru akan memberikan dampak yang kurang baik Ibu. Nah, terkait hal itu, jadi memang kalau Ibu nanti daftar di guru penggerak, ya, insya Allah kalau Ibu tertarik, mudah-mudahan kan itu ada nanti Bu. Jadi tahap 11 ada, nanti akan lebih paham bahwa di situ ada namanya materi berdiferensiasi. Jadi yang namanya anak yang bermacam-macam itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang lumrah dan memang faktanya ada seperti itu. Jadi faktanya ada. Jadi monggo Ibu nanti bisa di luar kegiatan ini kita
bisa banyak berdiskusi tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, kemudian tadi saya sudah sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan permasalahan yang selama ini, bukan masalah yang tantangan yang selama ini Ibu hadapi. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini menghadapi situasi seperti itu? Biasanya kalau untuk anak yang sudah mampu itu saya berikan tugas yang diberikan dari yang Itu memberikan pengayaan atau gimana? Terus yang biasanya kalau yang belum mampu itu saya bimbing secara pribadi karena tidak semuanya, beberapa kebetulan yang saya sekarang di kelas 2 dan beberapa saya mampu dan saya bimbing pribadi. Nah, misalkan ini, kalau Ibu memberikan pada saat ini kemampuan anak di kelas 2, kalau digambarkan oleh Ibu, bila Ibu memberikan sebuah penilaian, itu misalkan rentangnya 1 sampai 10, rata-rata ada di angka berapa? 8. Udah bagus banget itu. Ya. Kalau di angka 8, yakin itu udah bagus banget. Jadi memang apa yang sudah Ibu harapkan, angka 8 itu angka yang bagus ya, Bu. Kita sepakat bahwa itu angka yang bagus. Nah, dalam menghadapi tantangan ketika Ibu mengajar di kelas, tadi kan Ibu menyampaikan kalau yang pintar diberikan pengayaan. Nah, pengayaan itu sudah disiapkan oleh Ibu atau belum sebelumnya? Sudah ya, Bu? Sudah ya. Memang sudah disiapkan oleh Ibu. Kemudian kalau yang lain, ini yang tidak diberikan pengayaan, responnya bagaimana? Maksudnya kan kalau yang misalkan dari 26 siswa tuh ada 6 siswa misalkan yang telah menyelesaikan tugas, kemudian itu memberikan pengayaan, yang 20 siswa itu merasa aneh nggak kepada yang 6 anak itu? Sebenarnya mungkin karena sudah terbiasa Terbiasa. Setiap pembelajaran seperti itu selalu anak ini sudah terbiasa, jadi ya paling untuk memberikan semangatnya ya memberikan semangat ke temannya yang belum bisa untuk lebih untuk lebih mengerti lagi tentang pembelajaran yang belum diberikan sebagainya begitu, selalu mendukung mereka supaya untuk lebih giat lagi belajar, lebih memperhatikan apa yang Ibu sampaikan selama ini, jadi sehingga bisa sama dengan mereka. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh Ibu selama ini, terkadang juga mungkin diberikan tugas pengayaan, terkadang juga Ibu dengan memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain agar bisa seperti yang lain juga ya, yang Ibu menganggap bahwa beberapa di antara siswa itu lebih kemampuannya lebih ya, Bu. Pernah tidak, Bu, kalau misalkan dalam sebuah pembelajaran ternyata ditemukan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih, diajak oleh Ibu untuk menjadi tutor bagi teman yang lain? Pernah nggak, Bu? Pernah ada. Gimana? Coba Ibu bisa ceritakan, Bu. Pada saat pembelajaran menulis kalimat sambung itu ada beberapa anak yang kurang mengerti bagaimana cara menyambungnya. Nah, kebetulan yang itu di kelas 2 itu sudah banyak yang mampu. Nah, ada yang lebih mampu lagi. Kebetulan juga kemarin di kelas lagi 1 ya. Saya ajak coba
lebih semangat karena yang membantu itu teman dekatnya. Oke. Jadi memang kalau ibu amati, kadang-kadang mungkin ya, kalau saya pun sebagai seorang guru kan pernah merasakan ada kalanya kita pada zaman dulu sekolah lebih mudah paham ketika bersama guru. Ada pula ketika dengan diajari hal sederhana oleh teman kita, ternyata kita lebih mudah dengan teman kita yang mengajari kita. Ternyata mungkin kalau kita flashback ke belakang dengan kejadian hari ini pun mungkin sama seperti dia, Bu. Jadi kita sama-sama mengalami bahwa belum tentu kita mengajar sebaik apapun bisa langsung diterima oleh anak. Ternyata dengan cara yang paling sederhana dibantu oleh teman itu supaya ternyata bisa mereka malah lebih paham. Tapi memang ya itu salah satu strategi juga, Bu. Jadi salah satu strategi juga yang mungkin boleh diterapkan di dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Nah kemudian ini kalau tadi berkaitan dengan siswa yang memiliki kemampuan lebih, kalau siswa yang memiliki kemampuan di bawah itu bagaimana, Bu? Tantangan yang dihadapi Ibu? Saya malah dengan siswa-siswa tersebut itu saya memberikan banyak bimbingan pribadi. Karena kalau teman-temannya pada saat waktunya istirahat, dia diberi waktu istirahatnya ya seininya saja, secukupnya, biar maksudnya pada saat pembelajaran dia sudah siap. Ini loh sepertinya yang harus dilakukan. Jadi tambahan jam pelajaran, bukan jam pelajaran, jadi jam untuk penambahan pengetahuan begitu saja. Kadang setelah pulang sekolah, temannya pulang, diberi bimbingan lagi sedikit supaya lebih mengerti tentang pembelajaran untuk hari ini. Ya, saya mencerna, Bu. Jadi ada hal yang menggelitik sebenarnya, Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan kalau ada anak yang kemampuannya di bawah, Ibu memberikan tambahan bimbingan itu pada jam-jam istirahat itu. Pada jam-jam istirahat. Nah, si anak itu nolak nggak, Bu? Alhamdulillah tidak. Karena dia sudah merasa sendiri. Ketika pas kebetulan siswa tersebut itu punya keinginan untuk bisa seperti temannya, tapi pada saat itu dia belum mengerti tentang pembelajaran yang saya berikan. Jadi dia semangat untuk mengikuti apa yang saya inginkan untuk terbaik buat dia sendiri. Jadi memang bukan seperti siswa pada umumnya, terkadang kalau bel berbunyi langsung pengen istirahat. Tetapi dengan menyadari, Ibu juga dengan sabar membimbing anak tersebut untuk lebih memperdalam pengetahuannya bagi anak itu, ya, Bu. Nah kemudian ini terkait dengan tantangan Ibu selama pembelajaran. Ada nggak, Bu, yang selama ini menjadi di luar kebiasaan Ibu di dalam mengajar, kemudian anak merasa bosan seperti itu? Mungkin pembelajaran seperti ini anak merasa bosan dan sebagainya. Ada nggak? Pernah ada. Jadi tantangan guru kelas bawah itu harus banyak kayak semacam hiburan lah buat anak-anak di bawah kelas bawah itu. Senangnya masih senang bermain. Kadang saya sering bermain, ya bernyanyi, kadang melakukan praktek. Kita SBG lah gitu ya. Kadang ayo berdiri, tepuk tangan dulu, gerak-gerakan anggota badan dulu, atau berdiri sambil menari, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Berarti memang Ibu sudah menerapkan, ini luar biasa sekali, Bu. Sudah menerapkan SBG kepada anak juga. Padahal itu loh, Bu, mungkin saja kalau misalkan Ibu ketika kemarin saya observasi misalkan, ya, Bu, itu melakukan ice breaking, ya,
mungkin ibu yang tadinya lupa bisa menjadi ingat, Bu. Karena kalau yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak juga, yang namanya S breathing itu salah satu kegiatan mindfulness ya, salah satu kegiatan untuk merefresh otak kita, untuk mengingatkan kembali. Jadi supaya seger, Bu. Saya sepakat kalau misalkan ibu di dalam kegiatan pembelajaran sudah melakukan S breathing sebagai bentuk untuk mindfulness-nya itu, sepakat, Bu. Jadi saya juga berharap ya besok ibu juga ikut seperti itu, mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu. Jadi kemudian Bu, jadi apa yang sudah ibu sampaikan terkait dengan beberapa hal tadi, nah saya menangkap bahwa anak-anak yang diajar atau pembelajaran yang dilakukan oleh ibu itu memang ibu sudah menerapkan apa namanya bimbingan penuh ya Bu, melakukan bimbingan penuh. Tadi kepada anak yang memiliki kemampuan lebih diberikan pengayaan, kemudian kepada anak yang memiliki kemampuan rendah ibu berikan bimbingan yang ekstra. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada tersebut, kemudian ibu pernah ada dalam benak ibu, dalam pikiran ibu, ini jangan-jangan ada sesuatu hal yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah saya merasakan seperti itu. Ya, ada setelah pembelajaran itu yaitu yang kalau sudah pembelajaran dari awal terus ke inti ke akhir, setelah penugasan di itu saya bertanya kepada para peserta didik, adakah pembelajaran hari ini yang belum paham atau yang mau ditanyakan? Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab. Malah banyak yang kebanyakan yang jawab itu, sudah, udah, paham. Nah, ya sudah setelah ditanyakan seperti itu, saya memberikan tugas biasanya pekerjaan untuk mengerjakan yang sudah saya siapkan dari pembelajaran tersebut. Setelah dilakukan pengajaran, di tengah-tengah pengerjaannya itu ada beberapa siswa yang bertanya, Bu, ini sih harus bagaimana, ini pengerjaannya bagaimana. Nah, itu yang membuat saya kadang tadi harus paham semua gitu. Saya kadang bingungnya di situ itu harus bagaimana. Padahal sudah menanyakan di tengah pembelajaran itu ada yang belum paham apa belum, sudah paham apa belum. Kemudian karya saya berpikir harus bagaimana, saya sudah menanyakannya di tengah pembelajaran tadi. Nah, kalau dari pengamatan ibu sendiri, ketika ibu menghadapi anak yang seperti itu ya Bu, lalu apakah memang ketika ibu bertanya kepada anak, sudah paham? Sudah. Nah, apakah itu hanya refleks anak secara spontan atau memang itu setiap pembelajaran mereka lakukan seperti itu? Hampir setiap pembelajaran saya menanyakan seperti itu, jawabnya seperti itu. Dan setelah diberikan tugas, pasti ada beberapa yang harus bagaimana cara pengerjaannya begitu. Nah, kalau ternyata ini sudah berulang kali, kemudian ditanya oleh ibu jawabnya paham, kemudian adakah hal yang dilakukan oleh ibu mungkin setelah pembelajaran melakukan refleksi, jajane di mana letak kesalahan saya? Pernah melakukan seperti itu, Bu? Pernah. Gimana, Bu? Bisa diceritakan? Terkadang karena mungkin pertama itu kebetulan siswanya yang menurut saya banyak 26 siswa, kelas 2 sekarang. Terus ada beberapa teman yang over dalam apa namanya di kelas itu. Jadi kayak kadang mengganggu teman
temannya, Iya. lagi serius-seriusnya belajar mengganggu temannya. Akibatnya teman yang mau serius mendengarkan, memperhatikan apa ya pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak konsentrasi seperti itu. Makanya saya sekarang jadi untuk perhatiannya itu anak yang suka seperti itu saya perhatikan. Jadi bagaimana supaya anak tersebut juga fokus, tidak mengganggu temannya. Terus yang diganggu pun jadi sekarang bisa mampu menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Oke. Jadi memang, tapi ibu ya nggak marah juga kan sama anak itu? Apa marahin? Tidak, saya menanyakan kenapa malah mengganggu temannya saat pembelajaran. Jadi kan kasihan temannya yang mau serius belajar. Ya. Kamu juga nanti jadi kurang pemahamannya karena mengganggu temannya. Jadi memang kalau ibu sudah bisa seperti itu, memang kalau dalam bergerak lagi ini kan kita dikatakan sebagai seorang manajer. Jadi memang kita mengontrol sebuah pembelajaran, tetapi kita bukan memarahi ataupun kita justru menghakimi anak. Karena kan kalau kita berbicara tentang tipe seorang guru, mungkin bisa saja ke dalam tipe yang penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, ada yang merasa karena kedekatannya kita seakan-akan guru dengan anak sebagai teman, ada juga yang bersifat sebagai pemantau. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi, ternyata itu bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Tidak, ibaratnya melihat situasi anak itu misalkan mengganggu, tidak langsung marah, melotot dan sebagainya. Mungkin karena Bu Yuni ngajar di kelas bawah sudah berapa tahun? 10 tahun di kelas 1 sekarang baru naik tingkat. baru sekarang sebelum kelas 1. Pertama saya mengambil Kelas 2. terus kelas 3. Kelas 3 pernah. Terus rekornya di kelas 1. Rekornya masih naik kelas 1. Memang mungkin karena ibu sudah terbiasa ngajar di kelas bawah, sudah mengetahui karakter anak dengan fase di kelas bawah itu, jadi tidak aneh ya Bu? Iya, tidak aneh. Mungkin kalau dengan teruji kesabaran ibu di kelas bawah, kalau di kelas atas sudah tantangan lagi nanti. Ya. Saya pribadi kan pernah di SMP, sekarang di SD, mungkin adaptasi lagi seperti itu, harus pintar nyanyi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, baik Bu, menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuni terkait dengan tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh ibu di dalam sebuah pembelajaran. Nah, ketika tadi ibu bisa menempatkan diri menjadi seorang manajer, bahwa kita tidak gampang marah dan lain sebagainya, sepakat sekali Bu. Nah, kemudian kalau di dalam sebuah pembelajaran di kelas, untuk kelas bawah, ini kelas 1, kelas 2 kan maksudnya fase A ya Bu. Oke. Maksudnya di fase A, di kurikulum Merdeka sekarang, kira-kira yang selama ini menjadi tantangan ibu di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu apa? Yang kelima tantangan. Iya. Nah, memang masih awam gitu ya, masih awam. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti ibu dan kita berkolaborasi akan semakin paham apa itu dengan kelimanya, program yang dilaksanakan sekolah itu seperti apa. Nah, kemudian tadi tantangan-tantangan yang dilakukan oleh ibu sudah bisa disampaikan, ataupun segala hal yang selama ini menjadikan unek-unek ibu ketika sebuah pembelajaran. Kemudian
ada nggak Bu ketika anak kan zaman sekarang sudah mengenal yang namanya HP, sudah mengenal yang namanya HP. Pernah nggak ibu ditanya oleh anak, Bu, sekarang pembelajarannya ini nyetel video, YouTube dan lain sebagainya. Pernah Bu? Pernah. Pernah disampaikan oleh ibu. Kalau ibu menanggapinya anak yang seperti itu gimana? Untuk video terus terang saya pribadi belum mahir ya, Iya. belum mahir. Jadi saya menyampaikan saja belum waktunya begitu, karena saya juga merasa bersalahnya di situ. Merasa saya. Ya, padahal anak kelas bawah itu, siswa dari kelas bawah itu kalau diberikan video atau gambar-gambar yang menarik itu malah lebih senang. Saya merasa bersalah di situ. Saya harus bagaimana untuk bisa seperti itu begitu. Saya pengennya ya belajar untuk video, jadi nanti bisa sebelum anak itu bertanya saya sudah siap. Pembelajaran ini diawali dengan mungkin melihat video dulu atau nanti setelah akhir pembelajaran. Nah, kalau dari apa yang disampaikan Bu Yuni, kira-kira ibu punya rencana atau punya keinginan di dalam sebuah pembelajaran yang menarik kepada anak? Pengen sekali. Pengen sekali. Nah, kira-kira yang selama ini sudah ibu lakukan seperti apa? Dalam pembelajaran biasa saya menggunakan tadi sering itu untuk menarik membawa peraga atau membawa peraga, kalau seperti kemarin pembelajaran tentang jam, ya saya membawa jam dinding, jadi nyata, terus cara membacanya bagaimana, terus setelah itu ya palingnya selain jam dinding, kalau ada pembelajaran lainnya ya saya membawa alat peraga itu tidak menggunakan video gitu. Ya. Berarti memang kembali lagi Bu, ibu termasuk bisa memanfaatkan aset. Nah, kalau kemarin kita kan menyampaikan Bu, bahwa kita jangan sampai karena kita memiliki kekurangan terus kita berputus asa tidak mau melakukan atau pembelajaran yang sekiranya yang kita mampu. Ternyata apa yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu bisa memanfaatkan aset yang ada. Ya, jadi kita berpikirnya bukan hanya tentang ibaratnya kelemahan-kelemahan. Ya, kalau ibu mungkin berpikir hanya saya nggak bisa apa-apa seperti itu, mungkin bukan menjadi seorang guru lagi ya Bu. Iya. Tapi memang ibu memiliki motivasi yang lebih. Tadi salah satunya dengan menggunakan alat peraga yang memang nyata itu. Iya, peraga yang. Nah, dari sebagai salah satu contoh, ini alat peraga berupa jam dinding. Nah, apakah ibu bertanya kepada anak bahwa jam dinding itu berfungsi sebagai pengatur waktu seperti itu Bu? Paham nggak anak kira-kira kalau ditanyakan, nah ini jam fungsinya apa? Tahu nggak Bu? Pernah ditanyakan nggak kan? Ya pernah. Jadi pas waktu pembelajaran jam itu saya bawakan jam dinding langsung. Ya. Saya tanyakan, mereka sudah tahu, tapi setelah prakteknya ini kalau jarum pendek di angka berapa, jarum panjang di angka berapa, mereka belum paham. Belum paham. Jadi tahunya kalau ini jam berapa, jam 2, kalau jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12, mereka tahu sekarang jam 2 begitu. Tapi kalau untuk lebih kurangnya itu mereka belum paham. Belum paham itu. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh ibu terkait dengan memang kalau kita berbicara dengan tahapan usia anak, kalau anak usia kelas 1, usia kelas 2 kan memang tahapan bernalar kritisnya, walaupun di program pelajaran Pancasila kan harus bernalar kritis ya Bu. Mungkin memang cara nalar mereka memang masih mungkin perlu bimbingan oleh kita. Ya.
dari beberapa anak tersebut mungkin juga karena di rumah ya sekarang ada banyaknya jam digital kan, jadi memudahkan anak untuk membaca jam. Nah, dari hal tersebut kemudian ibu memberikan sebuah alat-alat tersebut sebagai alat untuk memberikan mengetahui tentang waktu dan memahami angka ya. Karena di situ materi yang disampaikan oleh ibu pada saat pembelajaran berupa penjumlahan dan pengurangan Jadi memang ada angka-angka yang secara nyata itu memudahkan kita di dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari hal menarik itu yang telah disampaikan oleh ibu, kemudian ibu sudah merencanakan tadi adakah hal lain yang mungkin ibu merencanakan ke depan pembelajaran saya harus seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ada Bu? Saya pengen pengetahuan saya cuma pengen luas lah, jadi tidak monoton di situ saja begitu. Saya pengen pembelajarannya contohnya kayak siswa bertanya video Bu, putar video gitu. Jadi saya pengen paham tentang pembelajaran seperti itu. Jadi nyambung lah dengan pembelajaran seperti itu. Tidak hanya dengan peraga saja, tapi dengan media yang ada sekarang saya semakin canggih, saya juga pengen paham. Memang ibu memiliki hasrat, memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi ya Bu. Untuk mengembangkan kompetensi yang selama ini mungkin ibu sudah ya setidaknya ibu sebagai seorang guru sudah banyak makan asam garam. Sudah berapa tahun Bu? 10 tahun. 10 tahun menjadi seorang guru. Jadi kalau sebagai seorang guru yang 10 tahun ya anggaplah sudah cukup menguasai kalau di dalam pedagoginya. Akan tetapi memang ibu tadi menyampaikan tidak menutup kemungkinan bahwa seorang guru itu harus dinamis ya Bu. Jadi jangan sampai pembelajaran zaman sekarang hingga anaknya sudah pintar menggunakan handphone, gadget, sementara kita masih berkutat dengan gaya lama seperti itu. Nah, dari apa yang ibu sampaikan tadi, ibu memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi. Punya gambaran keinginan yang seperti apa, kompetensi atau pengembangan yang seperti apa yang ingin ibu lakukan? Saya akan menguasai pembelajaran dengan IT gitu. Dengan IT. Jadi memang kalau selama ini sudah belajar ibu? Sedang belajar. Sedang belajar. Oke. Ya mudah-mudahan ya insya Allah karena kita juga sudah membuat komunitas belajar, kemudian kita pun ya insya Allah berbagilah. Kita sebagai mitra, disitu insya Allah ketika kita ada rekan kita yang ingin berbagi, ya ayo kita bersama-sama untuk berbagi ilmu apa yang sudah bisa atau sudah kita dapatkan. Intinya di situ. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang menjadikan keinginan kuat dari Bu Yuni untuk mengembangkan kebutuhannya. Tadi salah satunya mengembangkan IT Bu. Jadi yang namanya mengembangkan IT kan kalau anak berbicara anak zaman now ya Bu. Anak zaman now. Sedangkan kita kan tercipta di zaman ya zaman produk lawas. Tapi ya memang disitulah kita harus lebih dinamis di dalam menghadapi tantangan pembelajaran saat ini. Ya, sepakat sekali Bu, kalau Ibu menghendaki sebuah
kemudian kenapa sih ibu menginginkan pembelajaran yang menguasai IT seperti itu? Alasannya? Jadi menurut saya itu kalau sekarang dulu kalau tidak bisa menguasai itu kayak seperti ketinggalan zaman begitu. Ketinggalan zaman. Iya benar. Anak-anak sudah bisa masih SD saja kadang melihat YouTube atau yang lain itu sudah bisa tanpa maksudnya diberitahu oleh orang tua, masa boleh tidak bisa begitu. Oke. Bukan pembelajaran. Kalau melihat dari hal seperti itu, kira-kira dukungan yang saat ini ada terpenuhi apa tidak? Di sekolah Iya, untuk fasilitas. fasilitas ada, Fasilitas ada. ada. Hanya tinggal saya pribadi yang maksudnya perlu bimbingan begitu karena kurang supaya saya pahami tentang IT. Oke, terima kasih Bu. Kemudian di sini Bu, ketika Ibu sudah ibaratnya memiliki suatu rencana bahwa pembelajaran Ibu menginginkan tidak hanya pembelajaran yang menggunakan alat peraga sederhana di sini Bu. Kemudian Ibu juga menginginkan pembelajaran dengan media yang bervariasi seperti itu. Jadi ya tidak monoton Bu. Mungkin dampaknya ya kalau misalkan Ibu berandai-andai setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu dengan menggunakan metode sederhana dengan variasi pembelajaran, kira-kira hasilnya seperti apa Bu? Yang bervariasi itu yang malah membuat peserta didik itu malah justru lebih paham. Lebih paham ya? Yang mungkin sederhana paham, tapi ya seperti itu setelah diberi tugas pasti selalu ada saja yang bertanya ini harus bagaimana begitu. Tapi dengan paham pembelajaran yang bervariasi itu membuat anak itu lebih tertarik, jadi lebih paham tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Memang kita menyepakati ya Bu. Ibu juga sepakat bahwa kalau kita menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, mungkin si anak akan lebih semangat lagi di dalam belajar. Karena tadi kalau Ibu katakan di awal juga, padahal ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu memberikan gambaran ke anak itu sudah di angka 8 sudah bagus banget. Jadi kalau misalkan dengan variasi pembelajaran yang lebih, kira-kira target Ibu angka berapa? Saya menginginkan sempurna. Sempurna ya. Oke. Jadi memang seorang guru menginginkan anak itu ketika kita belajar mereka dapat menyerap ilmu dan pembelajaran itu secara sempurna gitu. Nah, di akhir di sini sebagai bentuk tanggung jawab Ibu menjadi seorang guru, kita hari ini melakukan kegiatan coaching bahwa ada sebuah tanggung jawab, komitmen yang harus dipegang oleh Ibu sebagai seorang guru. Nah, kira-kira komitmennya untuk meningkatkan pembelajaran seperti apa? Yang saya inginkan pribadi itu pengembangan diri dalam diri saya itu belajar membuat Canva. Ingin pengembangan diri, salah satunya dengan media Canva ya. Betul. Kemudian dari misalkan komitmen lain untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan apa yang selama ini menjadi yang sudah dilakukan oleh Bu Yuni. Ya, dengan berdiskusi atau bertukar pikiran dengan komunitas belajar. Diskusi dengan komunitas belajar. Ada hal lain yang pernah dilakukan oleh Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Bertanya dengan teman kerja. Mungkin ada hal lain, misalkan mengikuti kegiatan workshop, seminar. Oh iya,
tersebut mungkin salah satunya untuk mengembangkan kompetensi ibu gitu. Betul. Oke, salah satu komitmen juga untuk mengembangkan kemampuan diri kita dan mudah-mudahan sih bisa diimplementasikan ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan coaching hari ini, perasaan ibu bagaimana Bu? Terus saya pulang sekarang, jadi saya kayak fresh. Oh begini harus begini gitu. Jadi apa yang menambah pengetahuan saya gitu, untuk meningkatkan cara pembelajaran saya di kelas nanti. Baik, memang sekali lagi saya mohon maaf ya Bu ini bahwa saya di sini bukan menggurui. Jadi saya juga sama masih dalam tahap belajar, akan tetapi saya merasa senang kalau misalkan Bu ini merasa bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang sudah direfleksikan oleh Bu ini sebagai intinya kita sama-sama mengoreksi diri ya Bu, bermuhasabah bahwa tidak ada yang sempurna. Mungkin di mata kita itu baik, tapi ternyata ketika ada orang yang mengamati, tapi ternyata ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu bukan semata-mata dijadikan sebagai kelemahan kita, akan tetapi kekurangan sebagai cambuk untuk kita terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik seperti itu ya. Nah, kemudian ini di tahap akhir dari apa yang sudah saya tanyakan tadi, ada beberapa pengembangan diri yang sebagai tindak lanjut yang mungkin akan dilakukan oleh Bu Yuni terhadap apa yang sudah tadi kita obrolkan. Kira-kira di sini saya ada form, ada aktivitas pengembangan apa tadi yang ingin Ibu kembangkan? Belajar kakak Pak. Oh, belajar. Nah, dari sini kemudian tujuan yang hendak Ibu capai dari belajar Canva itu apa kira-kira Bu? Meningkatkan kompetensi pembelajaran, Meningkat. tidak monoton belajar. Nah, kalau dari tujuannya tadi meningkatkan kompetensi pembelajaran sehingga tidak monoton, ukuran ini tolak ukur keberhasilan bahwa setelah Ibu belajar Canva itu apa? Saya mampu praktekkan apa Di dalam kelas. Nah, kemudian yang menjadi daya dukung yang menurut Bu Yuni itu dimiliki saat ini atau ada fasilitas laptop, Ibu? ada komunitas belajar. Komunitas belajar mendukung ya Bu berarti ini. Handphone buat Catherine apa pakai wifi? Ada wifi, ada handphone, sendiri. Biasanya kalau di sekolah Ibu pakai wifi apa? Saya pribadi kebetulan wifi-nya mati. Kalau misalnya kita ngomong wifi
pribadi ya Bu. Nah, kalau merencanakan waktunya kira-kira kapan Bu ingin belajarnya? Dari Oktober sekarang. Sekarang ya Bu. Hmm. Oktober. Sampai bisa apa sampai bosan? Bisa jangan sampai bosan sampai bosan. Bisa ya Bu. Jangan bosan. Ada yang lain Ibu? Mengikuti webinar. Mengikuti webinar. Sering Bu ini mengikuti webinar? Seminggu biasanya sekali ada kadang-kadang. Itu durasinya kalau dalam 1 bulan berapa kali? Ya, berapa? Sering. 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali. 1 minggu itu bisa kadang 4 hari itu. 4 hari. Motivasinya apa Bu? Yang penting menambah wawasan. Menambah wawasan, bukan mencari sertifikat ya Bu. Kok saya termotivasi mencari sertifikat? Itu yang salah paradigma ya Bu. Iya, salah paradigma. Memang tidak salah. Tidak salah 100% mencari sertifikat. Akan tetapi kalau motivasinya mencari sertifikat, nanti setelah sertifikatnya dapat, ilmunya hilang. Jadi tujuan awalnya tidak tercapai. Tapi kalau Ibu misalkan ingin menambahkan wawasan pengetahuan, sepakat. Tujuannya Meningkatkan kompetensi. meningkatkan kompetensi. Dan menambah wawasan. Kalau ukuran keberhasilan, kalau Ibu setelah mengikuti seminar, biasanya ada umpan balik ya Bu, kalau di webinar ini ada posnya, ada mengisi, menjawab, ada. Jadi merasa bertambah dan wawasan dari Enggak itu Bu, misalkan kan kalau para pencari sertifikat kan hanya ngisi absen, kemudian setelah ngisi absen sudah, lalu pas ngisi umpan balik bingung kayak gitu. Tapi bisa ya ketika tambah kalau yang pengetahuan wawasan perkembangan kemudian ukuran keberhasilan Ibu, kalau menganggap bahwa setelah mengikuti kegiatan webinar, apa ukuran keberhasilan Ibu? Saya bisa menjawab itu tuh merasa termotivasi sendiri, menjawab yang pos-pos tes itu. Menjawab pas tes. Apakah hanya sampai di situ menjawab pas tes? Jadi setelah apa ya, memang bukan tolak ukur ya, nilai cuma dapat nilai 100, tapi begitu jadi apa ya? Soalnya gampang Bu. Tidak sesuai yang webinar ini jadi nambah wawasannya berkembang apa? Wawasannya berkembang ya. Wawasan berkembang. Termotivasi lagi untuk lebih. Termotivasi lagi ya. Termotivasi lagi. Jadi kecanduan. Ya, kecanduan. Tapi yang positif. Positif. Ya iya, maksud kecanduan ya bina. Faktor pendukungnya apa Bu? Ya ada laptop, handphone. Kalau pakai kan di fasilitas sekolah. Ya barangkali. Ada komunitas belajar juga yang membuat lebih semangat lagi. Ya. Kira-kira waktunya kapan Bu? Apakah sudah
sering dilakukan apa memang baru rencana? Ya, dari sekitar Agustus kemarin. Berarti memang sudah dilaksanakan ya. Tapi rencana itu tetap berlanjut apa kalau merasa sudah cukup sudah? Pengen berlanjut. Berlanjut. Pengen berlanjut. Iya. Karena semakin sering mengikuti, kayak saya merasa ilmu saya tambah gitu Pak. Yes, ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini Oktober saja nggak apa-apa ya Bu, karena memang berkelanjutan walaupun sudah rencanakan. Dan masih ada Bu? Ada lagi nggak? Nah, kalau saya boleh memberikan pendapat kepada Ibu, kan memang saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk calon guru penggerak angkatan 11. Apakah Ibu tertarik untuk mengikuti program tersebut? Saya tuliskan ya? Saya tulis loh. Apakah Bu Yuni sebelumnya pernah mendaftar program guru penggerak? Pernah. Berapa kali Bu? 3 kali. Oh, banyak ini loh. Tahun berapa? Angkatan berapa Bu? 90. Pas angkatan saya daftar apa enggak? Daftar yang berarti angkatan 10. 8, 9 apa 10? Angkatan saya 9 sama 10. angkatan saya kan daftar juga, ingat kan? Ini 8. Iya. Oh, 8 terus 9 apa 10-nya? 9 ya. Sekarang 8, 9. kenapa angkatan 10 daftar? Agak sedikit doang. Sekarang semangat lagi. Kira-kira tujuan yang sudah tercapai apa Bu? Yang jelas saya merasa diri ini itu kurang ilmu Pak. Jadi saya pengen menambah ilmu, apalagi saya pendidikan, pengen full di situ. Nambah ilmu lah itu, nambah wawasan. Ukuran keberhasilannya Bu? Apa ya? Ukuran keberhasilan bahwa nanti setelah saya menjadi guru penggerak, keberhasilannya apa? Ya, mampu di dunia pendidikan Pak. Maksudnya dalam segi pembelajarannya. Mengaplikasikannya. Waktunya kapan Bu? Berarti ini karena sudah mulai pendaftaran dan berarti sekarang ya Bu. Ada lagi yang pengen direncanakan? Sementara cukup. Oke, terima kasih Bu Yuni. Dari awal ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Yuni sudah menjadi mitra saya di dalam melakukan kegiatan supervisi ini, dari kegiatan kegiatan observasi, dari kegiatan pasca observasi, refleksi. Barangkali ada hal yang kurang tepat atau menyinggung perjalanan, saya mohon maaf. Kemudian di sini saya juga sangat senang sekali ketika melihat sebuah rencana planning ke depan pengembangan diri yang dilakukan oleh Bu Yuni. Saya menulis sedikitnya ada 3 rencana. Bu Yuni ingin melakukan pengembangan diri belajar tanpa, mengikuti webinar, dan juga ini yang tertarik yang saya juga mengikutinya, mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya bermanfaat dalam dunia pendidikan. Mungkin terakhir ada yang perlu sampaikan Bu? Sudah cukup. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk hadir penuh, hadir seutuhnya di sini. Saya juga insya Allah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan tadi apabila ada hal yang sekiranya menyinggung, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima
kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Ya, terima kasih Pak Kadin dan Bu Wahyu. Proses percakapan pasca supervisi akademik atau yang disebut dengan coaching untuk supervisi akademik sudah selesai ya Bu. Tidak ada perasaan apa-apa Ibu ya. Bahkan tadi saya dengar katanya plong. Dan saya kira plong itu bukan plong karena apa-apa, tapi memang benar sudah apa yang menjadi hambatan, tantangan, keluhan, masalah yang ada di pembelajaran. Harapannya Bu Wahyu ini nanti kedepannya itu Pak Datin siap dimintai arahan, siap dimintai bimbingan, dan Pak Datin siap menemani Bu Wahyu ini untuk berproses untuk bisa menjadi seperti Pak Datin. Kalau untuk penggerakkan pendidikannya sebenarnya juga sudah bisa memahami ya prosesnya, tidak sulit kok Ibu, tidak sulit, tidak menakutkan. Intinya asal bisa menikmati lah, tidak ada yang sulit. Pak Datin menikmati sekali dengan berbagai tantangan, kegiatan di sekolahan, di luar sekolahan, Pak Datin bisa mengikutinya. Artinya tidak ada yang perlu takut. Apalagi sudah ada mentor seperti Pak Datin sekolah SD Negeri Gunung Teluk 3. Jadi harapannya di atas sebelah Pak Datin ya? Ya, di atas sebelah nanti jika ada formasinya silakan ikuti, karena tidak semua angkatan ada formasi. Jadi begitu ada kesempatan Kabupaten Cilacap silakan daftar. Keterima ya alhamdulillah, tidak keterima mencoba lagi, terus mencoba itu. Terus terkait dengan proses coaching Pak Datin, memang ada beberapa yang menjadi catatan saya terkait dengan coach ya, karena Pak Datin itu coach, kalau buat ini itu puji namanya. Prosesnya namanya coaching. Menurut Bu ini dari proses apa yang disampaikan Pak Datin itu adakah yang jenengan disuruh-suruh sama Pak Datin? Tidak disuruh-suruh ya, dan jenengan juga tidak artinya disalah-salahkan, tidak. Itulah yang namanya dalam proses coaching. Jadi percakapan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, percakapan yang tujuannya untuk menggali potensi, percakapan yang digunakan atau tujuannya untuk bisa menangani sebuah permasalahan. Dalam hal ini adalah dalam proses pembelajaran. Itu namanya proses coaching. Pak Datin sudah sangat baik memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Itu sebenarnya sudah ada pegangannya Pak Datin buat ini. Jadi Pak Datin itu memang sudah sedikit banyak belajar terkait dengan teknik coaching. Baik belajar dengan namanya Fasil ya, dengan Pak Akhir itu, terus belajar dengan rekan sejawat sesama CTP, dan sekarang belajar bersama Bu Wahyu ini. Jadi sudah banyak belajarnya Pak Datin, sehingga kedepannya itu seorang guru itu tidak lagi menyalahkan ya, tidak lagi menghakimi, baik itu kepada siswa, kepada guru, ataupun kepada yang lain. Jadi sifatnya adalah bertanya, sifatnya itu mengarahkan seperti itu. Kalaupun misalnya Pak Datin kok marah-marah dan sebagainya, itu sudah hilang ya, sudah hilang kayak gitu. Dan proses pendidikan guru penggerak itu menarik. Jadi materi ini tidak didapatkan dimanapun, di bangku perkuliahan tidak, di pembinaan di MCMP juga tidak, pembinaan pengawas juga tidak, tetapi adanya di pendidikan guru penggerak. Jadi sangat rugi lah kalau misalnya Tuhan ini tidak mau bergabung bersama kami. Dalam hal ini adalah pendidikan guru penggerak. Memang banyak materi-materi yang lain, ada di PMM, ada di webinar dan sebagainya. Saya sangat senang mendengar ketika Bu Wahyuni itu punya komitmen untuk bisa mengikuti seleksi guru penggerak di tahapan selanjutnya, ataupun yang tadi dibicarakan Pak Datin adalah melalui webinar. Diingat-ingat Pak Datin ya. Ya. Pokoknya nanti kalau ada webinar, Bu Wahyuni malah ikut atau enggak ya, silakan dikasih. Saya kira benar Bu Wahyuni, jadi untuk memperbaiki pembelajaran kita bukan hanya kita menunggu, tapi kita berusaha untuk mencari gitu. Dan tadi juga saya senang, jadi Bu Wahyuni hanya sekedar intinya saya ikut lah. Masalah saya jadi paham atau tidaknya itu untuk nanti, yang penting saya mau ikut. Nah itu nanti Bu Wahyuni mendapatkan insight, mendapatkan bahasa agamanya apa sih ya, hidayah.
mendapatkan hidayah, ya ilham dan lainnya. Ini seperti itu Bu. Jadi saya sangat senang ketika Bu ini mau dilibatkan oleh Pak Dati. Itu salah satu bentuk menjemput hidayah. Karena yang namanya mengajari ya, kalau kita perhatikan ya Bu ya, dari mulai pertama sampai sekarang itu tentunya berulang kali kan sangat menjenuhkan ya Bu ya. Apalagi dengan metode olahraga media yang sama itu sangat menjenuhkan. Tetapi kalau Bu ini membuka diri untuk bisa memperbaiki pembelajarannya, apalagi mengikuti perkembangan adanya guru penggerak itu akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Terus yang selanjutnya catatan saya Pak Dati terkait dengan coach itu memang harus punya kesabaran. Memang saya udah ke Pak Saiful juga ke Kumala juga itu, karena kesabaran itu yang kadang-kadang menjadi sebuah ujian yang harusnya kita tidak menyampaikan keinginan kita, keinginan dari buah ini untuk mendapatkan solusi, kita tidak memberikan solusi. Kalau kita memberikan solusi kan namanya kita konselor. Kalau kita mencontohkan praktik baik kita namanya mentor. Kadang hal seperti itu kadang kita tidak bisa menahan, karena kita sudah mengalami, yang kita sudah pernah menjelaskan sebuah permasalahan, akhirnya kita mengungkapkan. Nah itu hal-hal yang harus dihindari dalam praktik coaching. Jadi coaching murni benar-benar bukan kita yang memberikan solusi, bukan kita yang mencontohkan, tetapi murni dari potensi coaching itu sendiri. Dan buah ini saya tidak mau. Buah ini termasuk potensial. Potensial dalam artian maksudnya setiap orang itu mampu mengalaskan masalah sendiri. Hanya saja tadi buah ini benar yang dikatakan, saya itu hanya cuma butuh bimbingan, saya itu hanya butuh arahan, saya hanya butuh orang yang bisa mendampingi saya ketika saya kebingungan. Nah itu, nah Pak Dati mah sosok yang tepat, karena beliau saya kira memiliki pengalaman sangat banyak ya Bu ya. Kalau saya belajar dari Pak Dati, saya juga belajar, bukan berarti saya pengajar praktiknya Pak Dati itu yang paling baik, paling paham, paling itu tidak, tetapi memang sama-sama belajar. Mungkin di suatu saat saya bisa belajar dengan Pak Dati, di saat yang sekarang Pak Dati belajar dengan saya, begitu juga dengan Bu Hakim seperti itu. Dan Bu ini juga mungkin belum lama ya Pak Dati, 1 tahun ya Pak Dati. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Tentunya sudah bisa memahami karakternya beliau. Dan karakter itu juga dimiliki oleh Bu Hakim. Karakter ingin mengembangkan diri, karakter untuk bisa menambah kompetensi itu ada. Komunikatif Pak. Itu komunikatif. Apalagi dari sudah kantor Bu. Jadi dengan belajarnya pasti bisa. Kantor itu sama dengan apa sih ya? Pokoknya cuma buka tempel, tulisannya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Jadi dia punya kemampuan lain terkait dengan pengembangan kompetensi. Asalkan dia mau membuka diri lah, pintu hidayah masuk seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu ini Pak Dati. Proses berjalan, semua tidak ada yang keluar dari role-nya, dari realnya. Ini yang diharapkan seperti itu. Dan kedepannya memang Pak Dati diharapkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin Bu ya. Iya, pemimpin bukan berarti jadi kepala desa, kepala sekolah, enggak. Pemimpin di sini maksudnya ketika jangan bingung, bisa nanya sama Dati gitu loh. Pak Dati ini gimana ya? Saya ngajar anak kelas 2 kok yang itu kok mainnya jalan-jalan terus gitu kan. Harusnya duduk diam, mendengarkan, tidak mau. Saya udah kasih media pembelajaran seperti ini, ternyata tidak kenal ya apa permasalahannya gitu. Nah, ngobrol sama gitu sendiri ya? Iya, walaupun saya ibaratnya guru nongkrong, tapi saya sering masuk ke kelas 2, ke kelas 1, sering bareng. Iya, itu namanya kolaborasi, dan itu memang menjadi andalan di lingkungan kolaborasi, refleksi, coaching, ya, budaya positif, ya, terus mindfulness. Itu materi-materi yang didapatkan di pendidikan manapun. Bahkan kalau yang tadi saya sampaikan ke teman-teman yang lain itu, kalau orang pengen mendapatkan sertifikat coach, ini kan coaching namanya, Pak Dati sebagai coach namanya, jadi kan sebagai coach itu yang punya masalah. Kalau coach ini yang bisa mengarahkan untuk bisa menjelaskan permasalahan coach. Nah, untuk mendapatkan sertifikat coach itu sangat mahal, puluhan juta. Tetapi diberikan ke pemerintah itu diberikan dengan cuma-cuma gratis. Bahkan Pak Dati kalau berangkat ke Cilacap itu kadang-kadang disangkut transport, itu ya dikasih
apa saya caranya nggak kurang paham ya, transport malah jajan bu, seneng banget ya. Tapi bukan itu Pak Datin yang diharapkan Pak Datin, tetapi ilmunya. Nah untuk mendapatkan itu membutuhkan biaya sangat mahal, tapi dengan Quran itu cuma gratis. Dan mungkin saya pun punya keinginan untuk bisa mendapatkan sertifikat itu, harapannya itu ya. Karena seorang coach kalau hanya sekedar menyelesaikan permasalahan itu bisa ya Bu, tetapi kalau untuk menyelesaikan permasalahan orang lain terus apalagi bisa terselesaikan, itu seorang coach itu bayarannya luar biasa Bu. Yang saya pahami, saya dengar itu seorang coach bayarnya ratusan juta. Kenapa ratusan juta? Karena yang di coaching itu adalah pemimpin perusahaan. Pernah nggak di dalam mendengar seorang coach itu seorang pemimpin perusahaan itu kolap atau bangkrut? Pernah nggak? Pernah ya, kadang-kadang perusahaan itu bangkrut kan, kadang-kadang tidak berkembang. Nah datanglah seorang coach itu memberikan bukan motivasi, memberikan arahan sehingga itu bisa terselesaikan permasalahannya. Jadi wajar kalau seorang coach itu diberi bayaran yang sangat mahal. Jangankan hanya ratusan juta ya Bu, ya kadang-kadang bisa belikan rumah. Karena perusahaan yang pemimpin perusahaan yang diselesaikan masalah itu kan perusahaan besar biasanya. Ada kok yang adalah pemimpin perusahaan karena saya frustasi bunuh diri kan, ya kan ya terlepas dari permasalahan itu, terus bangkit kembali, istilahnya hidup di dunia yang kedua itu kan, akhirnya bisa memberikan yang terbaik lah ke seorang coach. Nah itu materi-materi seperti ini didapatkan di dalam guru penggerak. Jadi sangat mahal. Jadi saya kalau kemarin itu besok melewatkan. Begitu Pak Nadim terkait dengan catatan saya selesai di proses coaching ini. Selanjutnya nanti kita ngobrol berdua. Monggo kalau Wah ini ada kesibukan lain.